maka min an-nadhir lin-nadhir wa mil adna lil a'la falaysa bi amrin wa in kana sighata amrin. Ini satu pasal masalah amar lah. Seperti itu juga maka min an-nadhir lin-nadhir, sebaya bahasa kita, sebandingan dengan sebandingannya. Ini disebut apa nih dalam ilmu ma'ani? Selevel. Budak kepada budak menyuruh. Kalau atas ke bawah amar, bawah ke atas doa. Kalau nya selevel apa? Apa? Iltimas. Nah, iltimas. Wa minal adna ilal a'la, itu juga mulai bawah ke atas. Nah, falaisa bi amrin ay wahuma atau wadzalika fadzalika laisa bi amrin, itu bukan termasuk kategori amar sekalipun sigatnya sigat amar. Wadzalika ka qaulil 'abdi li rabbih ighfirli warhamni fa inna dzalika mas'alatun wa raghbah. Nah, itu doa lah. Faslun wa amal istid'a ala wajhin nadab falaisa bi amrin haqiqatan. Nah, kalaunya istid'a menuntut doa tapi atas wajah nadab ini mengeluh, nah itu bukan termasuk amar secara hakikat. Min ausal qal huwa amrun haqiqah, ada mengatakan itulah amar yang sesungguhnya. Nah, munadab apa nang mandub gitulah. Wa dalil ala annahu laysa bi amrin qaulu sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Dalil bahwasanya istid'a ala wajhin nadab, ya, permohonan lagi kita ala wajhin nadab, atas wajah nadab itu sunnah lah, maaf, mau menggawi sukarela bahasa kita. Nih, itu bukan termasuk amar. Seperti sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya kada musyaqqat atas umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan dengan bersiwak inda kulli shalah, setiap hendak sembahyang. Wa ma'lum anna siwak inda kulli shalah mandub ilaih. Wa mil ma'lum ya guru qadir jumatahin. Siwak, bahwa siwak itu dalam setiap sembahyang adalah disunnahkan. Wa qad akhbar an lam ya'mur bih. Nah, tetapi Nabi mengkhabarkan bahwa itu tidak memerintahkan. Kan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Di sini ada law. Nah, jadi istisna naqid tali, di sini natijah naqid muqaddam. Ai, walakin biasanya lakin di situ kan istisnanya. Nah, lakinnahum yushaqquna 'inda kulli salatin bisiwak fala amartuhum bisiwak. Padahal disitulah padahal annal mandub ilahi ghairu ma'murin bih. Nah, bis. Faslun lil amri sighatun mawdu'atun fil lughah taqtadil fi'la. Ini satu pasal bagi amar. Bagi amar ini ada sighat yang digunakan dari segi lughat yang menuntut untuk dikerjakan perbuatannya. Wa huwa qaulu if'il. Wa qalatil asy'ariyah laysat lil amri sighah. Tapi kalau kalangan Asy'ariyah, amar itu kata beliau tidak ada sifatnya lah. Itu benar Asy'ariyah lah. Wa dalil anna lahu sighata anna ahli lisan qassamul kalam faqalu fi jumlati amrun wa nahyun. Dalil bahwasanya itu amar mempunyai sighat ialah anna ahlal lisan, bahwa orang ahli bahasa mereka itu membagikan akan percakapan itu, mereka berkata fi jumlatiha, dalam kesimpulan percakapan itulah sighatlah amar, nahi, doa adalah fal amar ka qaulika if'il wa nahyu qaulika la taf'il.
ja'alu qawlahu if'il bimujarradi amran. Maka mereka menjadikan kata-kata if'il semata-mata if'il itu dijadikan sebagai kata amar, bil amar. Padahal annahu lahu sighah, berarti ada sighahnya. Ada bentuk yang khusus, maksud sigat bentuk khusus. Kalau Asy'ariyah tadi yang mengatakan kadada sigat khusus lah. Babu ma yaqtadil amra minal ijab. Ini bab menunjukkan bahwasanya amar itu menunjukkan kepada wajib. Wa tajarradat sigatul amri. Idza tajarradat sigatul amri, apabila sigat amar itu sunyi daripada qarinah yang memalingkan kepada makna yang lainnya, iqtadatil wujuba, maka menuntut itu sigat amar tadi kepada wajib. Fi qauli aktsari ashabina, nah pada kebanyakan perkataan ashab kita Syafi'iyah. Nah itu makanya lalu keluar kaidah mutlaqul amar, ai idza tajarradal amar yadullu alal wujub. Faminhum man qala, di antara mereka lagi summa khalafa haula, mereka pun berselisih pendapat juga. Amar itu menunjukkan wajib. Faminhum man qala, ada orang yang mengatakan lagi yaqtadil wujub bi wad'il lughah. Bisa amar itu menuntut kewajiban apabila di situ digunakan logatnya. Wa minhum man qala yaqtadil wujub bi syar'i, lantaran ada syariat, dalil syariat yang menunjukkan. Wa min ashabina man qala yaqtadin nadab, lagi menunjukkan sunnah. Nah, qala ba'dul asy'ariyah la yaqtadil wujuba wala ghairahu illa bidalil, bahwasanya amar itu kadang menunjukkan wajib, kadang menunjukkan sunnah, kadang menunjukkan apapun melainkan ada dalil khusus. Nah, dalil khusus aja dalil syariat lah. Tapi waqalatil mu'tazilah al-amru yaqtadi iradatal fi'li. Nah, kalau amar itu kalau orang mu'tazilah sekedar menunjukkan menghendaki memperbuat saja. Fa in kana dzalika min hakim iqtadan nadab. Seandainya kata amar itu keluar daripada kata-kata hakim, maka menuntut nadab. Wa in kana dzalika min ghairihi lam yaqtadi aqsal iradah. Kalaunya keluar ucapan amar itu keluar dari selain hakim, maka menunjukkan tidak menuntut lebih banyak dari iradah. Tikas iradah aja hendak mau terkerjakan mau kada. Nah, silakan gawi-gawi kada-kada. Habis. Wa dalil ala annaha taqtadil wujub. Dalil bahwa sigat amar itu menunjukkan kepada wajib qaulu sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an bisiwaki 'inda kulli shalah. Nah, ini dalil atas tuntutan kewajiban. Lalu fadalla ala annahu law amara la wajaba. Seandainya Rasulullah jikalau menyuruhkan wajib, tapi Nabi kada menyuruh, makanya bersiwak itu hanya sunnah, kedua wajib. Mana kita? Mana? Ini panjang. Sudah. Bermula dalil atas bahwasanya itu sighah amar tu lah taqtadil wujub, bahwa sigat amar tu nah apabila kadang memalingkan kepada makna yang lain maka menunjukkan kepada makna wajib. Itu menurut kebanyakan ulama tadi. Dalilnya hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Lihat di situ. Fadalla ala annahu law amara la wajaba. Seandainya Rasul itu, seandainya kata-kata amara fil amar itu menunjukkan kepada makna wajib, niscaya bersiwak itu wajib. Walau wajaba, seandainya wajib, la syakka, niscaya musyaqqat. Nah, wali anna sayyidan al-Arab, karena sayyidul Arab itu idza qali 'abdihi isqini ma'an, kalau orang Arab itu isqini ma'an, berikan aku air, falam yasqi istahaqqa dam wa taubih. Lalu si hamba tadi kadang mau memberikan air atas perintah sayyidnya, maka seorang hamba itu menunjukkan berhaknya itu mendapatkan celaan taubih lah. Falau lam yaqtadil wujub lam mastahaqqa dam alaih. Paling jauh kah? Yalah.
Nah, seandainya Sayyid tadi, ini dua dalil yang mendalilkan lah lewat dalil akli teh. Seandainya nih si hamba tadi kada mau menuangkan akan air menurut perintah Sayyid, niscaya ia dapat celaan. Nah, berarti menunjukkan di sini falau lam yaqtadil wujub, seandainya amar itu tidak menunjukkan kepada makna wajib, niscaya hamba tadi kada dicela. Kenapa dicela? Karena membangkang dari perintah wajib. Sama halnya. Nah, jar Nabi ini cakanya besi waktu kada musyakat wajib akan. Nah, wajib akan apa? Kusuruh dalam setiap sembahyang. Tapi karena musyakat, lalu kada diperintah Nabi, berarti kada ada kewajiban di situ. Lalu kembali kepada makna yang lain itu. Kembali kepada makna yang lain. Lalu musyakat. Nah, berarti salahlah. Seandainya kada musyakat atas umatku, maka kusuruh ini itu bersiwak. Nah, itu la amartuhum bisiwak laula an asyqa. Seandainya aku kada memusyakatkan akan umatku. Di sini dalil menunjukkan yang amartuhum bisiwak, di situ menunjukkan kepada makna wajib. Kenyataannya umat itu musyakat. Nah, tetapi Nabi kada memusyakatakan, berarti kada memusyakatakan, kada hendak memusyakatakan, berarti Nabi kada menyuruh di situlah. Nah, maka perintah di situ memalingkan kepada makna sunnah. Apa berarti asalnya itu wajib juga. Nah, kayak contoh kasus hamba ini. Nah, makanya jumhur ulama, aksar ashabina mengatakan iqtadatil wujub. Faslun sawa'un waradat hadis sigha ibtida'an aw warad ba'dal qada' hadar fa inna taqdir wujub. Ini pasal menyatakan bahwa mendatang sigha awal ibtil, ijlis, utruk, itu ketika ada makna yang mengarah kepada lain, maka maknanya wajib. Atau pulangan mendatang itu sigat amar itu setelah hadar, setelah larangan, maka menunjukkan fa inna taqtadil wujuba, maka amar itu pun menunjukkan kepada makna wajib. Nah, menurut di sini loh. Nah, umpama dilarang Nabi jangan begini, atau syariat jangan begini, dilarang, larangan, akan kerjakan, berarti perintah kerjakan itu maknanya wajib. Jangan berdiri, larangan wah. Ada amar setelah larangan, berdirilah, maka berdiri itu wajib. Menurut di sinilah qala ba'du ashabina idza waradat ba'dal hadar iqtadat al ibahah. Nah, menurut ashab kita Syafi'iyah, an-nahyu ba'dal hadar, ya kan, al-amru ba'dal hadar atau al-amru ba'dal nahyi fahuwa lil ibahah. Itu bang kaidah kita rejim. Amar nih, perintah setelah adanya larangan, itu menunjukkan bahwa larangan itu kepada makna boleh. Contoh, jangan berburu, jangan bergerit ketika dalam keadaan umrah. Lalu idza halaltum, kalau kalian sudah tahalul, fasadu, maka hendaklah kalian itu bergerit. Silakan. Wajibkah, mubahkah? Mubah. Anak bergerit kadang-kadang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Akan ziarah. Apa hukum ziarah? Mubah. Kecuali ada niat yang lain, berniatnya mengikuti perintah Nabi lalu sunnah. Maka seperti itu mubah lah. Abghadul halal indallahi talaq. Mubah, talak itu hukum asal. Wa dalil ala anna taqdidil wujub, pulang dalil yang mengatakan bahwa sigat amar itu menunjukkan kepada makna wajib, anna kulla lafzin ittadal ijab, bahwa setiap lafaz yang menunjukkan kepada wajib idza lam yataqaddamu hadar, apabila tidak mendahulukan akannya itu oleh larangan. Nah, di situ. Lalu iqtada menuntutlah al ijab, akan mewajibkan. Tetapi wa in taqaddam, seandainya mendahului itu amar akan hazar, larangan, aujabtu wa faradtu, maka aujabat wa faridat, maka mewajibkan, wa faradat, dan memfardukan itu sigat tadi. Seandainya kada ada hazar, ada larangan di mukanya. Faslun idza dalla dalil ala annahu lam yurid bil amril wujub lam yajuz ihtijaz bihi fil jawaz. Apabila dalil itu menunjuki bahwasanya alawasya'an lam yurid abil amril wujub, tidak dikehendaki dengan amar tu kepada makna wajib. Dalil ada,
tetapi dalil itu kada menunjukkan perintah itu kepada makna wajib, maka kada boleh dijadikan dalil bihi dengan itu amar bil jawaz pada kebolehan. Kenapa enggak ya Pak? Bal ya'udul amr ila makana alaihi qabl ijab. Bahkan perkara itu kembali kepada perintahnya, yaitu sebelum datang perintah wajib. Apa hukumnya? Punya sunat ya sunat, mubah ya mubah. Nah, itu kaidahnya itulah. Idza dalal dalil, apabila ada dalil nas syara menunjuki oleh dalil itu atas bahwasanya itu dalil lam yurid kada menghendaki dengan perintah itu oleh kewajiban. Jadi kada ada kewajiban perintah itu, maka kada boleh dijadikan dalil hujjah bihi. Ialah lam yajuz al-ihtijaju, kada boleh dijadikan hujjah bihi dengan itu dalil bil jawaz dalam kebolehan. Pahamlah? Nih dalil ini kada menunjukkan perintah itu kepada wajib, kada menunjukkan kepada wajib, maka kada boleh dijadikan dalil pada menunjukkan jawaz. Tadi kan di atas tuh khilaf ya, ada menahakan al-amar lil wujub, al-amar ya kan lin nadab, al-amar lil ibahah itu. Nah lalu kaidahnya kayak ini pulang, terlepas dari perselisihan pendapat di atas itu. Apabila ada dalil yang dalil itu kada menunjukkan perintah wajib, maka kada boleh dijadikan dalil itu kepada makna jawaz. Mana boleh? Lalu apa hukumnya? Kembalilah hukum itu kepada perkara sebelumnya, sebelum ditangan perintah dalil wajib tadi, dalil amar tadi. Min tahrimin kada diharamkan, min tahrimin kembali kepada haram, mubah atau bara atau asliyah, wa qul ghazal bin muwaffaqah, itu ucapan Ghazali lah. Tapi waman asabina yang qal yajuz, boleh inilah. Bisa hukumnya yajuz boleh. Wal awal azhar. Li'anna al-amra lam yudha' lil jawaz, karena amar itu tidak digunakan maknanya kepada makna jawaz. Wa inna mawudi' lil ijab, karena asal amar itu digunakan kepada makna wajib. Wal jawaz yadkhulu fi ala sabil syar'i. Apa tuh? Tabi'ilah, dan kebolehan itu masuk atas jalan tabiat. Fa'idha saqatal wujub saqata ma dakhala fihi ala sabil tab'i. Nah bila gugur kewajiban, gugurlah apa yang masuk dengan jalan tabiat tadi, jalan mengikut tadi. Habis. Kemudian babun fi anal amru yaqtadil fi'la marratan wahidatan aw tikrar. Al aslu bil amr la yaqtadi tikrar. Itu kaidahnya.